Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Husnul Huda akan menyampaikan materi kehidupan sosial guru dan murid di zaman Islam klasik, dosen pengampu Dr. Muhammad Arfan Muammar. Pendahuluan, anak didik merupakan salah satu dari komponen pendidikan yang berpengaruh terhadap pencapaian tujuan pendidikan. Tanpa anak didik, pengajaran tidak akan ada dan pendidikan tidak akan terjadi sebagai salah satu komponen pendidikan. Anak didik mendapat perhatian yang serius dari para ahli pendidikan. Untuk mencapai tujuan pendidikan, pengajaran khususnya, dan pendidikan pada umumnya, anak didik harus diperlakukan sebagai subjek dan objek. Istilah yang sering digunakan untuk menunjukkan siswa yaitu tilmid yang berarti murid dan talib yang berarti orang yang menuntut ilmu, pelajar atau mahasiswa. Pembahasan ini berusaha menyajikan uraian tentang kehidupan siswa di masa Islam klasik, mencakup karakteristik yang menonjol, yakni perihal biaya, waktu dan lama belajar, serta pola sosial kehidupan mereka. Pendidikan Islam menghendaki kepada setiap guru supaya mengikhtiarkan cara-cara yang baik. Pendidikan akhlak mengutamakan kemauan bekerja, mendidik, mepanca inderanya, mengarahkan pembawaan di waktu kecil ke jalan yang lurus, membiasakan berbuat amal baik, dan menghindari setiap kejahatan. Oleh karena itu pula, seorang guru harus mempunyai sifat terpuji sebagai dasar untuk mengajar dan mendidik. Guru pada masa klasik, para penulis barat mengidentifikasikannya pada masa klasik dengan masa kegelapan, sementara para penulis muslim mengidentifikasikannya dengan masa keemasan. Maka, untuk mempertegas batasan tersebut sesuai dengan pandangan Harun Nasution bahwa periode klasik dimulai pada tahun 650 hingga 1250 Masehi, yaitu sejak Islam lahir hingga kehancuran Barat. Kehidupan para siswa di masa Islam klasik. Murid merupakan sebagai sebutan bagi seorang anak yang mengikuti bimbingan seseorang yang berilmu. Sebelum timbulnya sekolah dan universitas, yang kemudian dikenal dengan lembaga pendidikan formal, dunia Islam sebenarnya telah berkembang lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bersifat non-formal. Di antara lembaga pendidikan Islam non-formal tersebut antara lain Kutab sebagai lembaga pendidikan dasar, pendidikan rendah istana, kedai-kedai saudagar kitab, rumah-rumah para ulama, majelis atau salon kesusastraan, badiah, dusun tempat tinggal kaum Badawi, perpustakaan, dan masjid. Pada masa klasik tidak ada ketentuan pasti tentang batasan bagi seorang yang mau belajar di kutab. Para murid yang memasuki lembaga dasar ini bervariasi. Ada murid yang memasuki kutab berumur 5 tahun, ada yang berumur 7 tahun, dan bahkan ada yang berumur 10 tahun. Kegiatan pendidikan pada permulaan Islam di rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam selanjutnya berpindah ke masjid. Dalam perkembangannya, kemudian kaum muslim memerlukan tempat khusus untuk kegiatan belajar anak-anak mereka. Mereka menjadikan kutab sebagai tempat pendidikan dasar. Di kutab para murid mendapatkan pengajaran berupa keterampilan dasar seperti membaca dan menulis Al-Quran dan dasar-dasar agama. Biaya selama belajar di kutab pada dasarnya dibebankan kepada keluarga murid. Orang tua murid membayar dengan sejumlah uang yang dibayar pada setiap minggu atau setiap bulan. Terkadang pembayaran itu dilakukan dengan sejumlah bahan makanan sebagai pengganti uang. Bagi murid yang berasal dari keluarga miskin diberikan kesempatan belajar cuma-cuma. Selain itu ada pula orang tua yang menitipkan anaknya pada seorang guru, dan untuk biaya selama anaknya belajar dia memberikan kepada guru tersebut sejumlah harta atau biaya. Dalam kasus terakhir ini dialami oleh Imam Al-Ghazali dan saudaranya.
Lama belajar di kutab bergantung pada kemauan anak didik. Murid yang cerdas dan rajin dapat menyelesaikan belajar dalam waktu relatif singkat. Sebaliknya, anak yang kurang cerdas dan malas akan memakan waktu agak lama untuk menyelesaikan pelajaran. Meskipun demikian, umumnya masa belajar di kutab kurang lebih 5 tahun. Ukuran yang dijadikan dasar untuk kelulusan adalah kemampuan murid menghafal Al-Quran. Bahwa para murid pada siang hari lebih banyak bergaul dengan guru dan murid lainnya di kutab. Adapun murid yang berada dalam pemeliharaan seorang guru, pergaulan dengan seorang guru lebih lama dari murid-murid yang lain, harus pulang ke rumah setelah pelajaran selesai. Karena itu, dapat diasumsikan bahwa guru yang mengajar di kutab adalah orang yang terdekat selain orang tua. Perguruan tinggi mempunyai seorang murid yang disebut mahasiswa. Mereka yang belajar di perguruan tinggi harus melewati pendidikan dasar dan menengah, berbeda dengan sekarang. Di masa klasik, seorang mahasiswa cukup menyelesaikan pelajaran di lembaga pendidikan dasar. Mahasiswa ditujukan pada mereka yang belajar di halakoh dalam masjid atau madrasah sebagai kelanjutan dari kutab atau pendidikan dasar. Pada masa klasik, mahasiswa diklasifikasikan ke dalam tingkat mahasiswa yang relatif, penerima beasiswa, mahasiswa inti, pilar, peserta di kelas. Guru pada masa klasik. Guru yaitu seorang yang mengajarkan ilmunya kepada sang murid. Dalam pendidikan Islam, mewajibkan setiap guru untuk senantiasa mengingatkan bahwa kita tidak sekedar membutuhkan ilmu, tapi kita senantiasa membutuhkan akhlak yang baik. Pendidikan Islam menghendaki kepada setiap guru supaya mengikhtiarkan cara-cara yang baik. Pendidikan akhlak mengutamakan kemauan bekerja, mendidik panca inderanya, mengarahkan pembawaan di waktu kecil, jalan yang lurus, membiasakan berbuat amal baik dan menghindari setiap kejahatan. Oleh karena itu pula, seorang guru harus mempunyai sifat-sifat terpuji sebagai dasar untuk mengajar dan mendidik. Para pemikir Islam banyak memberikan definisi dan syarat-syarat guru dan murid, baik mengenal hak maupun tentang kewajiban masing-masing. Bahkan Al-Ghazali menempatkan guru langsung di bawah Nabi Muhammad SAW dan mengkhususkannya dengan sifat-sifat kesucian dalam bukunya Ihya Ulumuddin. Ibnu Sina memberikan konsep guru berkisar tentang guru yang baik. Dalam hal ini, Ibnu Sina mengatakan bahwa guru yang baik harus mempunyai ciri kriteria sebagai berikut. Guru haruslah berakal cerdas, mengetahui cara mendidik, akhlak cakap dalam mendidik anak, berpenampilan tenang, jauh dari berolok-olok dan main-main di hadapan muridnya, tidak bermuka masam, sopan santun, bersih, suci dan murni. Lebih jauh, Ibnu Sina menambahkan bahwa seorang guru itu sebaiknya dari kaum pria yang terhormat, menonjol budi pekertinya, cerdas, teliti, sabar, telaten dalam mendidik anak-anak, adil, hemat dalam penggunaan waktu, gemar bergaul dengan anak-anak, tidak keras hati. Selain itu, guru juga harus lebih mengutamakan kepentingan umat daripada kepentingan diri sendiri. Menurut Al-Qasamdi bahwa syarat untuk menjadi guru pada masa klasik di Mesir secara umum dapat digolongkan ke dalam dua syarat, syarat fisik dan syarat psikis. Syarat fisik meliputi bentuk tubuh yang bagus, manis muka, lebar dahinya, bermuka bersih. Syarat psikis meliputi berakal sehat, hatinya beradab, tajam pemahamannya, adil terhadap siswa, bersifat perwira, sabar dan tidak mudah marah. Bila berbicara menggambarkan keluasan ilmunya, perkataannya jelas, mudah dipahami, dapat memilih perkataan yang baik dan mulia, menjauhi perbuatan yang tidak terpuji. Simpulan. Umur murid yang belajar di kutab bervariasi. Perbedaan itu disebabkan tidak adanya ketentuan dengan umur murid yang masuk di kutab. Para murid juga tidak semuanya harus membayar biaya pelajaran. Bagi murid yang keluarganya miskin, belajar di kutab bisa dengan cuma-cuma.
Murid di Kutab lebih banyak menghabiskan waktu siang mereka bergaul dengan guru dan sesama murid lamanya. Lamanya waktu mereka di Kutab memungkinkan guru membina para murid dengan baik. Murid-murid yang cerdas dapat menyelesaikan pelajaran relatif lebih cepat. Selanjutnya, mereka meneruskan pelajaran di halakoh, masjid jami atau madrasah. Ukuran kelulusan seorang murid adalah kemampuan menghafal Al-Quran. Mahasiswa dibagi kepada tingkat mubtadi, mutawasid, dan muntabin. Pada tingkat muntabi, mahasiswa terbagi kepada mufaqih dan faqih. Mahasiswa yang menyelesaikan kesarjanaannya diberi kesempatan untuk memperdalam bidang studi tertentu yang diminati. Mereka memerlukan waktu yang bervariasi untuk menyelesaikan bidang studinya di bawah asuhan seseorang beberapa guru besar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.